Di sebuah desa kecil yang permai, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan gemericik air sungai yang jernih, hiduplah seorang gadis bernama Intan. Intan dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai gadis yang memiliki hati selembut sutra dan senyum secerah mentari pagi. Ia memiliki cinta yang mendalam terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan yang tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Baginya, setiap kehidupan adalah anugerah yang berharga, sebuah keajaiban yang harus dijaga dan disayangi dengan tulus. Ia sering menghabiskan waktunya berjalan-jalan, menyusuri pematang sawah, atau masuk ke dalam hutan kecil di tepi desa, bukan untuk mencari sesuatu yang bisa ia ambil, melainkan untuk menikmati keindahan alam dan menyapa setiap makhluk yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Suatu sore yang teduh, ketika langit mulai diwarnai semburat jingga, Intan sedang berjalan pulang setelah membantu ibunya di kebun. Langkah kakinya yang ringan tiba-tiba terhenti ketika telinganya menangkap suara rintihan yang sangat lemah, nyaris tak terdengar di antara desau angin sore. Dengan rasa penasaran yang bercampur kekhawatiran, Intan mencari sumber suara tersebut. Matanya yang jeli akhirnya menemukan sesosok makhluk kecil yang tergeletak tak berdaya di bawah semak belukar. Itu adalah seekor burung pipit kecil. Salah satu sayapnya terkulai patah dan berdarah. Bulu-bulunya yang seharusnya berwarna coklat cerah kini tampak kusam dan acak-acakan. Burung itu gemetar, entah karena menahan sakit atau karena ketakutan. Tanpa berpikir panjang, hati Intan langsung tergerak oleh belas kasihan. Dengan sangat hati-hati, seolah takut akan membuatnya semakin terluka, ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan mengangkat burung mungil itu. Saat Intan hendak membawa pulang burung malang itu, beberapa temannya, Rian dan Siska, yang kebetulan lewat, menghampirinya. Mereka melihat apa yang ada di genggaman tangan Intan. "Intan, apa yang kamu lakukan dengan burung jelek itu? Lihat, sayapnya sudah patah begitu," kata Rian dengan nada meremehkan. Siska menimpali, "Benar. Untuk apa kamu repot-repot merawatnya? Dia tidak akan pernah bisa terbang lagi. Itu hanya akan membuang-buang waktumu saja. Biarkan saja di situ. Nanti juga akan dimakan kucing atau hewan lainnya. Itu sudah hukum alam." Ucapan mereka terdengar begitu dingin dan menusuk, seolah tak ada sedikit pun ruang untuk rasa iba di hati mereka. Namun, Intan tidak goyah. Ia menatap temon-temonnya dengan tatapan lembut namun tegas. Baginya, burung ini bukan sekadar makhluk tak berguna. Di dalam matanya yang kecil dan ketakutan, Intan melihat sebuah perjuangan untuk hidup. Sebuah percikan semangat yang menolak untuk padam. Bagi kalian mungkin dia tidak berguna, tapi bagiku, dia adalah makhluk hidup yang sedang kesakitan dan butuh pertolongan, jawab Intan dengan suara lirih namun penuh yakinan. Tanpa memedulikan cemoohan temon-temonnya lagi, Intan membawa burung kecil itu pulang. Ia memberinya nama Pipit. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, ia membersihkan luka di sayap Pipit menggunakan air hangat dan ramuan dondonan yang diajarkan oleh neneknya. Ia membuatkan sarang yang hangat dari tumpukan jerami kering di dalam sebuah kotak kayu tua. Setiap hari, sebelum dan sesudah berangkat sekolah, Intan tidak pernah lupa untuk menyuapi Pipit dengan butiran beras yang telah ia tumbuk halus dan memberinya minum dengan ujung jarinya. Ia sering duduk di samping kotak itu, berbicara dengan Pipit, seolah burung itu mengerti setiap kata yang diucapkannya. Ia menceritakan tentang harinya di sekolah, tentang bangga-bunga yang mekar di halaman rumahnya, dan tentang harapannya agar Pipit bisa segera sembuh dan terbang bebas di angkasa. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang Intan yang merawat seekor burung cacat menyebar ke seluruh desa. Teman-temannya, terutama Rian dan Siska, tidak pernah berhenti mengejeknya. Setiap kali mereka bertemu Intan, mereka akan menertawakannya. "Hei, Intan si pecinta burung patah,
Apa burungmu sudah bisa terbang ke bulan? Ejek Rian suatu hari, sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu ini aneh sekali, Intan. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Lebih baik kamu bermain bersama kami, tambah Siska. Mencoba menarik Intan agar meninggalkan kegiatan bodohnya. Namun, ejekan dan tawa mereka hanya seperti angin lalu bagi Intan. Keyakinannya tidak pernah luntur. Ia percaya bahwa setiap usaha yang didasari oleh kebaikan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ia terus merawat Pipit dengan sepenuh hati, melihat kemajuan kecil setiap harinya sebagai sebuah kemenangan besar. Luka di sayap Pipit perlahan mengering, dan burung itu mulai bisa mengepakkan sayapnya sedikit demi sedikit, meskipun masih terlihat lemah. Hingga suatu hari, langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam tebal bergalang-gulang menutupi matahari, dan angin mulai bertiup dengan sangat kencang, membawa debu dan dedaunan kering beterbangan. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras, disertai dengan kilat yang menyambar-nyambar dan suara guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda desa kecil mereka. Semua orang berlarian panik mencari tempat berlindung. Rian dan Siska, yang saat itu sedang bermain di dekat sebuah saung tua di tepi sawah, segera berlari masuk ke dalamnya untuk berteduh. Namun, saung yang sudah lapuk itu tidak mampu menahan amukan badai. Tiba-tiba, salah satu tiang penyangganya patah, membuat atap saung itu runtuh sebagian dan menjebak mereka di dalamnya. Mereka berteriak minta tolong, tetapi suara mereka tenggelam oleh deru angin dan hujan. Di tengah kepanikan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Pipit, burung kecil yang dirawat oleh Intan, yang kini sayapnya telah sembuh total berkat perawatan penuh cinta, merasakan ada bahaya yang mengancam. Dengan instingnya, ia terbang keluar dari jendela rumah Intan yang sedikit terbuka, menembus badai yang ganas. Kepakan sayapnya kini kuat dan mantap. Ia terbang dengan cepat dan lincah, melawan hembusan angin kencang, menuju ke arah saung yang runtuh, tempat Rian dan Siska terjebak. Ia terbang berputar-putar di atas saung itu, sambil berkicau dengan sangat keras, seolah berusaha menarik perhatian. Kicauannya yang nyaring dan tak henti-hentinya akhirnya terdengar oleh beberapa penduduk desa, termasuk ayah Intan, yang sedang berusaha mencari warga yang mungkin terjebak di luar. Mereka mengikuti arah suara kicauan burung itu, dan akhirnya menemukan Rian dan Siska yang sudah mulai putus asa. Dengan segera, mereka bekerja sama menyingkirkan puing-puing dan berhasil menyelamatkan kedua anak itu. Ketika badai akhirnya mereda dan langit kembali cerah, penduduk desa berkumpul di balai desa. Rian dan Siska, dengan wajah pucat namun selamat, menceritakan bagaimana seekor burung kecil telah menjadi penunjuk jalan bagi para penyelamat. Semua mata tertuju pada Pipit, yang kini bertengger dengan tenang di bahu Intan. Mereka memandang burung mungil itu dengan penuh kekaguman dan rasa tak percaya. Burung yang tidak berguna itu, dia menyelamatkan kita, bisik Rian dengan suara bergetar. Matanya berkokok-kokaka, menahan haru dan rasa bersalah. Intan tersenyum lembut sambil mengelus kepala Pipit. Ini bukan tentang menjadi berguna atau tidak berguna, kata Intan kepada semua yang berkumpul. Ini tentang menjadi baik hati dan percaya pada kekuatan kesempatan kedua. Setiap makhluk hidup, sekecil atau serusak apapun kelihatannya, memiliki nilai dan tujuan dalam hidupnya. Sejak hari itu, sebuah pelajaran berharga tertanam di hati setiap penduduk desa. Mereka belajar untuk tidak lagi memandang rendah pada makhluk apapun. Mereka mulai melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan dan memahami nilai dari setiap kehidupan. Kisah Intan dan Pipit menjadi sebuah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu, sebuah pengingat abadi bahwa cinta, kebaikan, dan belas kasihan
adalah kekuatan terbesar yang mampu menciptakan keajaiban, bahkan dari sesuatu yang dianggap paling remeh sekalipun. Desa kecil itu pun menjadi tempat yang lebih indah, bukan hanya karena alamnya, tetapi juga karena hati para penghuninya yang telah belajar untuk melihat dunia dengan mata penuh cinta. Sama seperti Intan, gadis berhati lembut yang mengajarkan mereka arti sesungguhnya dari menyayangi sesama makhluk. Dan begitulah, desa itu pun dikenal sebagai Desa Intan dan Pipit, sebuah julukan yang mengandung makna mendalam tentang persatuan dan kasih sayang. Setiap tahun, mereka mengadakan festival untuk memperingati kisah Intan dan Pipit, sebuah perayaan yang dipenuhi dengan tarian, nyanyian, dan pertunjukan seni yang menggambarkan keindahan persahabatan yang tulus. Anak-anak desa diajarkan untuk selalu berbagi, membantu sesama, dan menyayangi semua makhluk hidup, besar maupun kecil. Para tetua desa juga mulai menerapkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Mereka melarang perburuan liar dan penebangan pohon sembarangan. Mereka juga membangun tempat penampungan untuk hewan-hewan terlantar dan membuat program edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Desa Intan dan Pipit menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya, menginspirasi mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Intan, meskipun telah tiada, namanya tetap hidup dalam setiap hati penduduk desa. Kisah cintanya pada Pipit menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membuka hati dan melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Pipit, si burung kecil yang dulu dianggap remeh, kini menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Setiap kali ada burung pipit yang terbang di atas desa, penduduk desa akan tersenyum, mengenang persahabatan abadi antara Intan dan sahabat kecilnya itu. Mereka tahu bahwa cinta dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Desa Intan dan Pipit, desa kecil dengan hati yang besar, akan terus menjadi saksi bisu tentang kekuatan cinta dan kebaikan yang tak terbatas.